Baik, saya coba akan menjelaskan mengenai piranti software yang baru saya pelajari, yaitu mengenai Logger Pro. Logger Pro adalah suatu piranti software yang kita gunakan untuk menganalisis sebuah data hasil percobaan yang membutuhkan sebuah perangkat tambahan yang kita sebut dengan vernier. Jadi untuk mengaktifkan Logger Pro dalam sebuah percobaan, kita juga membutuhkan perangkat lainnya supaya Logger Pro ini dapat berfungsi dengan baik. Tapi sebelumnya saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada pada titel bar. Bagian pertama adalah file. Di bagian file ini ada beberapa bagian, yaitu new, itu untuk membuka lembar kerja baru, open untuk membuka file yang pernah kita buat atau file-file tertentu yang ada dalam komputer kita. Open version adalah bagian atau lembar kerja sebuah Logger Pro yang pernah kita buat sebelumnya atau pernah kita buka. Kemudian import from, ini artinya mengambil sebuah file dari dalam komputer kita. Kemudian back setup itu mengatur lembar kerja. Print preview untuk melihat hasil cetakan atau hasil kerja kita. Kemudian pada bagian edit ada undo. Undo ini untuk kembali jika terjadi kesalahan. Kemudian pada eksperimen ada tab extend collection connect interface. Ini yang saya bilang tadi, connect interface. Connect interface ini adalah sebuah perangkat keras yang mendukung kinerja dari sebuah Logger Pro. Kemudian sensor juga sama fungsinya dengan ketika kita connect interface tadi. Ini bisa digunakan ketika kita menggunakan piranti tambahan. Kemudian data adalah ada beberapa bagian, new manual column, new calculation column, use parameter. Kemudian analisis, insert. Analisis ini adalah digunakan untuk menganalisis data yang sudah ada. Insert ini untuk insert berbagai macam jenis hal-hal yang kita inginkan. Option, back, dan help. Ketika kita tidak ada sesuatu yang tidak kita pahami, kita bisa menggunakan help dengan menekan tombol F1. Yang pertama itu kita coba menambah sebuah kolom dengan cara data, new manual column. Kemudian kita beri nama kolom yang ingin kita buat. Misalkan kita buat menggunakan Z. Unit ini bisa kita isi satuan, contohnya cm. Down. Lihat ada 3 buah kolom. Ini adalah kolom yang baru saja saya buat di sini. Kemudian coba kita masukkan sebuah data. Misalkan ini adalah sebuah ini coba saya akan ganti. Ini saya ganti menjadi misalkan adalah L. Kemudian ini adalah L juga, dan ini adalah 1 cm. Down, klik kanan, kolom dataset Y kita ganti menjadi misalkan T. Ini menjadi second. Down. Kita dapati ini juga bisa kita ganti lagi. Ini misalkan adalah LT, ini adalah R misalkan. Ini menjadi cm R. Ya, kita coba akan memasukkan sebuah data dari 10, 20, 30, 40, 60, 70, ini 12, 80, 1,
2, 3, 4. Nilainya adalah 30. Katakanlah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terlihat titik-titik ini adalah sebuah data yang kita inginkan. Untuk membuat data terlihat lebih bagus, kita gunakan auto scale graph. Kemudian kita perbesar, zoom in. Kita juga bisa mengatur daerah angka yang bisa kita inginkan menggunakan ini dengan menggunakan double klik pada bagian angka-angka ini. Contohnya seperti ini, access option. Kita buat bagian ini tidak menjadi berawal dari angka 10 misalkan, atau angka 5. Di sini menjadi angka 5, 5, 10, 15, 20. Yaitu setelah itu kemudian analisisnya menggunakan kurva fit. Pada kurva fit ini ada berbagai macam jenis bentuk kurva. Misalkan kita menggunakan linear atau kubik, kita try fit, akan terlihat bagaimana bentuk datanya seperti ini. Ini jika kita menggunakan bentuk dari kurva fit. Sementara kita juga bisa memunculkan error bar menggunakan ini, data column action untuk error misalkan nilai L, kemudian option error bar dalam bentuk presentasi, kita misalkan juga 5% down. Ini adalah error bar pada data. Kemudian untuk error bar pada T, kita juga bisa memunculkannya error bar presentasi misalkan 10% down. Maka akan terlihat jelas error bar dari masing-masing data seperti ini. Kita juga bisa melihat bentuk linearnya menggunakan analisis integral, lihat, kemudian analisis statistik, terlihat semua dengan data 3,8. Sekian, terima kasih.